ketika dia ditemperingnya sempurna, suhunya tepat, coklat yang dihasilkan akan glossy warnanya, tampilannya akan glossy, dan ketika dipatahkan nanti dia snap, bunyinya kotak. Oh iya, itu pun dicari tuh ya. Iya, batunya salah satunya dari lemak kakao. Itu wajib di tempering. Karena untuk pembentukan kristal-kristal lemaknya perbedaan. Itu yang masih asli ya, belum disangrai. Dan ini yang sudah disangrai, dia mengembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saya sekarang berada di unit pengolahan di bioindustrinya BSIP Tri ya, di Pakuwon, Sukabumi, ya, Jawa Barat, di mana sebelumnya saya sudah membahas bagaimana kakao itu dari pemilihan varietas, budidayanya, pengolahan ataupun pengendalian dari hama dan penyakitnya. Nah, sampai kita di ujung. Buah yang dihasilkan dari proses ya budidaya tadi sampai pada seperti ini ya, kalau dibelah ya seperti ini ya. Nah, kita menuju ke pengolahannya menjadi produk akhir seperti ini ya. Kita mungkin mengenal beberapa merek, tapi ini contoh ya, coklat ya, dari kakao ini menjadi coklat yang komersil. Prosesnya ternyata cukup panjang ya, sehingga mendapatkan ini. Saya bersama Mbak Ida Komaria ya, yang akan kita membahas ini kaitannya dengan proses dari buah kakao menjadi produk olahan seperti ini ya, sudah dikemas cantik ya. Nanti seperti apa prosesnya nanti kita bercerita di sore hari ini ya. Mbak Ida, selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Nah, saya berharap akan berbagi ya bagi kita semua proses yang saya maksud tadi. Oke. Nah, mungkin proses dari awal Mbak Ida ya, bahwa kita kenal ada seperti ini buah yang kalau kita belah seperti ini, bagaimana nih proses awal dari lapang, kemudian kita masuk ke unit pengolahan. Mungkin tidak langsung ke sini ya, ada proses di luar seperti apa Mbak? Ya, jadi proses pengolahan kakao menjadi coklat ya, itu diawali dari kegiatan pemanenan, di mana kita memanen secara manual buah yang dipetik aja ya, dipetik aja. Setelah dipetik, lalu kita kumpulkan Pak, baru nanti dibelah. Nah, dibelahnya itu biasanya kita menggunakan golok. Oh, golok ya, belah biasa ya. Jadi bulat seperti ini, kemudian kita belah, akan muncul. Nggak boleh rusak mungkin bagian di dalam. Jadi kita harus berhati-hati ketika membelahnya, karena takut nanti bijinya terpotong. Setelah kita belah, kemudian kita ambil bijinya. Baru biji ya. Diambil manual saja ya. Dipisahkan dari kulitnya ini. Kulit buah. Lanjut. Setelah itu baru nanti kita lakukan proses fermentasi. Nah, di proses fermentasi itu coklat itu merupakan kuncinya. Jadi biji kakao yang difermentasi dengan biji kakao yang tidak difermentasi itu akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Nah, jika biji kakaonya tidak difermentasi, coklat yang akan dihasilkan nanti akan terasa sepat atau pahit, atau terasa seperti rumput-rumputan, atau bahkan terasa seperti tanah. Rasa aneh? Iya. Bukan rasa coklat? Kurang enak, ya. Jadi makanya harus kita fermentasi. Nah, jadi ketika proses fermentasi itu pembentukan prekursor senyawa, rasa, warna, terus aroma. Jadi itu merupakan kuncinya. Banyak hal yang terjadi pada saat difermentasi ya. Nah, biasanya kita fermentasi itu membutuhkan waktu 4-5 hari. Bagaimana caranya? Nah, biasanya bijinya kita masukkan ke dalam kotak, ukurannya bebas, tapi yang kita punya itu 40 x 40 cm. Nah, kita masukkan bijinya, baru nanti kita tutup. Nanti setelah 4-5 hari baru kita keluarkan bijinya, lalu kita cuci. Jadi pencucian itu tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa pulp yang masih menempel. Tadi pada saat dibuka, dikeluarkan dari kotak fermentasi, terjadi perubahan warna dong? Iya Pak. Dari yang putih masuk sudah seperti apa? Nanti keluarnya jadi coklat. Berwarna coklat. Tapi coklatnya
Coklat muda sih Pak. Muda ya. Iya. Oke. Itu 4-5 hari ya? Iya, 4-5 Cukup ya. Gitu. Kalau kelamaan apa terjadi? Bijinya bisa berkecambah atau membusuk. Kalau sebelum proses fermentasinya masih belum maksimal. Jadi nanti rasanya belum optimal. Beda. 4-5 hari ya. Oke. Lanjut ke pencucian. Iya, pencucian. Seperti apa itu proses pencucian? Biasanya langsung aja kita cuci dengan air yang mengalir. Oke. Jadi nanti sampai bersih ya, sisa-sisa pulpnya. Ya. Jadi itu untuk menghindari tumbuhnya jamur ketika nanti disimpan di gudang. Oke. Selain itu tujuannya agar mempercepat ketika proses penjemuran. Jadi kan dia udah bersih. Dipastikan sisa-sisa pulp ini ya, yang putih itu sudah harus hilang dari biji ya kakao yang kita cuci tadi. Oke. Kemudian kita masuk ke proses pengeringan. Ya. Pengeringan seperti apa caranya? Biasanya langsung saja kita ada pengering hybrid. Oke. Ya. Jadi nanti langsung kita masukkan ke rak jemur. Biasanya itu 7-10 hari. Oh, cukup lama juga ya. Oke. Rak jemur maksudnya di luar berarti di luar. Bawah sinar matahari. Atau? Jadi seperti rumah jemur. Oh, rumah jemur. Ya. Oke. Jadi tujuannya apa ini pengeringan ini? Untuk menurunkan kadar air. Kadar airnya. Jadi dari kadar air yang masih relatif tinggi ya. Jadi dengan pengeringan, kira-kira kadar air berapa itu pada saat dikeringkan? Kurang lebih 7% Pak. 7% ya, tinggal ya kadar air pada saat setelah pengeringan. Nah, setelah pengeringan, proses selanjutnya apakah bisa langsung diolah atau untuk simpan itu? Biasanya karena di sini kita bahan bakunya sedikit, jadi itu kita langsung olah Pak. Jadi kita fresh, masih fresh ya, fresh kakao, biji kakao, kita langsung proses ke pengolahan. Oke, kita masuk ke proses pengolahan. Walaupun tadi bilang panjang, bisa dipercepat juga ya. Oke, ya. Setelah kita mendapatkan biji kakao kering yang seperti ini. Jadi seperti ini di awalnya. Akhirnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya seperti apa, Pak? Oke, Pak. Jadi setelah mendapatkan biji kakao kering ini, baru tahap selanjutnya kita lakukan penyangraian. Jadi ada enggak Mbak, syarat-syarat yang kering yang itu yang bagus seperti apa? Biasanya sebelum kita sangrai kita sortasi dulu Pak. Jadi nanti biji-biji yang bernas yang kita ambil, terus biji-biji yang kopong, kempes itu biasanya kita singkirkan. Oke. Ya, setelah itu, setelah biji tadi kita pilih, proses selanjutnya adalah penyangraian. Sangrai di satu mesin. Mesin seperti apa itu? Mesinnya mirip dengan mesin roasting kopi. Oke, jadi dia diputar di dalam ya dengan suhu yang diatur. Ya, biasanya suhunya 100 derajat sampai 110. Nah, jadi kalau misalnya fermentasi itu pembentukan prekursor aroma, rasa, dan warna. Nah, kalau misalnya proses penyangraian ini itu adalah mengembangkannya. Contohnya, Mbak. Jadi mengembangkan prekursor aroma, rasa, dan warna. Jadi ketika disangrai itu makin terbentuk. Yang dicari tadi. Pak. Jadi makin wangi. Makin enak. Iya, justru untuk memicu yang tadi ya semua ya. Nah, ketika penyangraian biasanya bijinya itu mengembang. Jadi bisa kita lihat perbedaan. Itu yang masih asli ya, belum disangrai. Dan ini yang sudah disangrai dia mengembang. Mengembang ya. Beda. Apa yang berubah di situ ya? Jadi daging buahnya coba dilihat, Pak. Jadi dia ketika mengembang, ini memudahkan kita untuk memisahkan antara kulitnya dengan inti bagian dalam. Inti bagian dalam. Jadi ini nanti kita bawa lagi ke mesin deseller namanya, mesin pengupas. Jadi dia akan memisahkan antara kulitnya dengan inti bagian dalam, inti biji kakao. Nanti kita akan mendapatkan nib. Ini adalah nib yang udah siap untuk kita proses menjadi coklat bar ataupun coklat bubuk. Mendapatkan ini melalui yang tadi, yang mulai tadi, Mbak, itu dihancurin. Iya, Pak. Benar. Jadi menjadi ukuran yang kecil ya, seperti ini ya. Karena memang mudah pecah ya. Ada alatnya sendiri tadi itu ya. Ada, Pak. Namanya mesin deseller. Deseller. Kemudian dia pecah seperti ini. Jadi ukuran kecil dan warnanya sudah semakin coklat kelihatan ini. Nah, selanjutnya ini yang menuju ke proses selanjutnya apa tadi, Mbak?
Nah, setelah dari sini baru kita bawa ke ruangan ini, Pak. Oh, masuk dia ke ruangan pengolahan lanjut ya? Iya. Oke. Untuk dilakukan penggilingan nip. Penggilingan yang tadi Ya, pecahan inti kan ya, inti kakao ya, gitu. Nanti setelah digiling, hasilnya yaitu pasta coklat. Oke. Ya. Setelah itu kita lanjut ke mesin pengepres atau mesin pengempa hidrolik. Jadi mesin ini nanti akan memisahkan lemak dengan bungkilnya. Oke, ini bungkilnya. Ini bungkil dan warna ini coklat, ini lemak. Itu lemak. Jadi ada 2 produk ya, Pak. yang dihasilkan dari proses pengepresan tadi. Iya. Ya, dipres langsung bisa terpisah ini. Iya, Pak. Oke. Nah, bungkilnya ini kita jadikan bahan baku untuk membuat kakao bubuk. Nah, jadi kakao bubuk yang ini sudah jadi. Ini dari sini, dari bungkilnya. Ini yang sudah bisa dikonsumsi? Iya, Pak. Tinggal membuat minuman bisa atau membuat bahan untuk pembuatan kue. Kue ya? Oh, oke. Ya, jadi setelah keluar dari mesin press, biasanya kita berbentuknya seperti ini, bungkilnya. Kemudian kita resting dulu, Pak. Didiamkan? Iya. Itu berapa lama? Kita di sini 2 kali 24 jam minimal. Apa tujuannya? Supaya dia lebih kering. Karena ketika dia langsung keluar dari mesin press, itu kan masih panas. Jadi tidak mungkin langsung kita bubuk. Jadi nanti dia ini pasti berubah itu. Iya, Pak. Fisiknya nanti. Jadi supaya dingin, supaya lebih kering. Setelah itu, setelah kita resting tadi minimal 2 kali 24 jam, baru kita bawa ke mesin pembubuk. Pembubuk yang mana itu di sini? Ini, Pak. Oh, ini. Oke, tadi pemisah antara lemak dan ada tadi ya. Bungkil. Kalau yang ini ya, mesin yang untuk pembubuk, membuat dia menjadi halus. Iya, benar. Dari bubuk. Itu gimana teknisnya? Masukkan kemudian dia dihancurkan. Jadi nanti dimasukkan, jadi nanti dia akan berputar untuk menggiling. Oh, menggiling ya si bungkil tadi ya. Baru nanti kita pindahkan ke mesin sebelahnya untuk diayak. Oh, yang sana ya, pengayak itu. Jadi di situ pemisahan ukuran ya. Iya. Dari yang sudah bubuk tadi. Iya, supaya lebih homogen. Homogen, dapat ya bubuk yang nanti sudah bisa dikemas. Iya, Pak. Seperti ini. Ini sudah siap untuk dipakai. Iya. Nah, dipakai apa? Sudah bisa jadi minuman juga ini? Bisa, Pak. Oh, bisa langsung minum. Haruskah pakai pemanis atau? Biasanya kita tambah lagi gula, tambah lagi susu, supaya lebih sedap. Sambil nengok Mbak supaya tetap manis. Bercanda. Jadi dengan demikian ada proses ya yang sampai di proses bubuk ini. Dan ini cukup untuk kalau hanya mendapatkan bubuk. Nah, padahal kita berharap akan dapat produk lain. Contoh seperti yang di depan saya ini ya, seperti ini, coklat. Apa istilahnya ini? Iya, coklat batang. Coklat batang dan coklat bulat lah ini ya. Nah, seperti apa ini proses? Iya. Kalau kita mau memproduksi coklat batang, berarti kita kembali lagi nih, Pak, ke awal. Iya. Oh, kenapa kembali ke awal? Iya. Jadi kita masta lagi. Jadi kita giling nip yang sudah kita peroleh tadi. Kita giling dengan mesin pemasta kasar. Jadi dia masih belum halus. Jadi nanti ketika nipnya digiling, hasilnya yaitu pasta coklat kasar. Kemudian kita tambah lagi dengan lemak yang sudah kita press tadi, yang kita dapat dari proses pengepresan. Nah, baru kita tambahkan gula dan susu. Gitu. Nah, setelah bahan-bahan itu dicampur, baru kita bawa ke mesin ball mill. Yang mana? Ya, yang ini, Pak. Ya, itu mesin ball mill. Jadi mesin itu cara kerjanya yaitu dia mencampur, mixing sekaligus mengucirkan ukuran. Jadi nanti supaya bahan-bahan tadi homogen dan lebih halus. Iya, dan bercampur, ngeblend istilahnya ya. Lebih halus dan tercampur secara merata. Iya, tercampur secara rata. Outputnya apa itu dari situ? Keluar dari situ apa yang jadi? Coklat. Sudah coklat? Coklat, iya, Pak. Sudah disebut coklat, tapi dia masih bentuk cair. Oh, cair justru ya. Melalui pengolahan yang dia ngeblend tadi ya, di blend itu 3 unsur tadi. Kakaonya sendiri yang bubuk tadi ya, yang bentuk itu, kemudian ada gula, ada susu dan lemak. Kalau kita hanya berharap dapat coklat yang dark gitu ya, berarti tidak perlu
Jadi kalau misalnya kita buat coklatnya dark, berarti susunya kita skip. Ya, jadi tapi gulanya tetap pakai. Nggak boleh cuma coklatnya aja. Bisa Pak, nanti darknya berarti 100%. Mungkin itu lebih sehat ya. Iya, benar. Tapi mungkin tidak enak bagi yang mau Iya, manis. benar. Oke, tadi di blend situ dalam bentuk cair. Selanjutnya diapain untuk dapat yang balok seperti ini? Nah, kita pindah lagi ke mesin sebelahnya, yaitu mesin koncing dan tempering. Koncing dan tempering. Koncing dan tempering. Istilahnya unik ini. Iya Pak. Koncing benar. Apa? Tempering apa itu? Iya, jadi ketika awal bahan coklat yang sudah jadi tadi kita masukkan ke mesin koncing dan tempering. Jadi awal itu suhunya 28. Jadi nanti sampai ke suhu 40 sampai 50 derajat. Jadi nanti dia berputar Pak. Ya, jadi dalam bentuk cair tadi ya. Ya, ada bilahnya. Nah, itu kurang lebih 1 jam. Nah, tujuannya yaitu tadi pembentukan viskositas. Kekentalan terus, terus untuk menguapkan kadar air yang masih terbawa. Terus menguapkan rasa asam. Dari situ semua ya. Benar. Pembentukan rasa. Aroma juga di situ. Nah, nanti setelah kurang lebih 1 jam dan suhunya sudah sampai 40 derajat, kita lanjut ke proses tempering. Ya, jadi proses tempering itu perlakuan termomekanis, di mana kita memanaskan coklatnya tadi sampai suhu 40 sampai 50 derajat, baru nanti kita turunkan ke tahap 2, yaitu suhu 27 sampai 28, baru nanti kita naikkan lagi sedikit ke tahap 3, 31 sampai 32. Nah, ketika suhunya sudah sampai, baru langsung kita cetak. Sebelum dicetak, ini ingin tahu apa tujuan dari perubahan-perubahan suhu tadi? Naik turun, kan? Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang coklat yang bahan bakunya dari lemak kakao, ini kan coklat confiture ya Pak. Coklat apa tadi? Coklat confiture. Apa itu? Yang coklat yang bahan bakunya salah satunya dari lemak kakao. Itu wajib di tempering. Karena untuk pembentukan kristal-kristal lemaknya. Nah, ketika dia di temperingnya sempurna, suhunya tepat, coklat yang dihasilkan akan glossy warnanya, tampilannya akan glossy, dan ketika dipatahkan nanti dia snap, bunyinya kotak. Itu pun dicari tuh ya. Iya, benar. Dengan catatan dia disimpan yang benar. Iya, benar. Kalau disimpan di luar, dia tidak celok. Iya, benar. Dari situ mungkin seperti apa itu menjadi balok seperti ini? Ya, biasanya nanti langsung kita cetak. Jadi kita ada beberapa bentuk cetakan. Ada yang berbentuk bar, seperti itu Pak. Terus ada juga yang bentuknya rose. Rose, yang bulat ini. Nah, setelah itu biasanya kita pindahkan dulu ke sebelahnya. Itu namanya meja getar Pak. Getar. Untuk apa dia getar itu? Jadi dia untuk mengisi ruang-ruang kosong pada cetakan getar ya. Biar memang padat ya. Termasuk mungkin kita kalau memasukkan sesuatu di dalam, ada kacang mete, ada itu ya, masukkan di dalam, tapi sudah dalam bentuk cetakan itu ya. Cetak, kemudian di apa namanya tadi dihomogenkan dan diisi ya itu tadi ya, melalui getar itu. Nah, sekarang ini melihat prosesnya ya, beberapa menit ini saya jadi mengerti, walaupun masih sulit untuk dapat gambaran secara detail. Itu gimana? Apa memang perlu saya nongkrong di sini? Iya Pak, karena kebetulan hari ini kita baru selesai proses produksi. Jadi kebetulan pas Bapak datang kita udah selesai. Jadi mungkin lain kali bisa berkunjung lagi ke sini untuk mengikuti secara langsung prosesnya Pak. Jadi ada gambaran yang jelas bagaimana proses dari tahap ke tahap. Jadi kalau ini kita baru bincang-bincang aja Pak. Bincang-bincang aja, dibincang kedai hijau. Kita bukan praktek kedai hijau, bincang. Benar. Tapi kita dapat gambaran seperti apa prosesnya. Dan di sini adalah spot favorit ketika kunjungan anak sekolah. Kenapa? Jadi kita menyediakan fasilitas untuk cetak coklat. Iya Pak, jadi sangat menarik Pak. Jadi ketika anak-anak nih kunjungan, kita sediakan mereka untuk cetak sendiri. Jadi mereka
bisa berkreasi sesuai keinginan mereka membentuk coklat yang diinginkan. Pengalaman bekerja. Iya benar. Gimana? Termotivasi dia. Iya Pak, benar. Setelah itu coklat yang mereka cetak bisa dibawa pulang Pak. Oh, iya. Hasil karya sendiri. Hasil karya sendiri. Di ujung tapi. Iya. Di ujung proses. Sekali lagi terima kasih iya, Pak Ida di Bincang Kedai Hijau. Nah, kita sudah mengikuti ini proses yang saya kira luar biasa ya. Dari buah yang dari lapang, ini warnanya ada yang merah, tapi warna kuning ya. Tapi isinya seperti ini ya. Suatu produk dari kebun warna putih, karena memang masih aslinya seperti ini. Kemudian melalui proses tadi yang diceritakan oleh Mbak Ida, kita melakukan proses yang cukup panjang ya. Sehingga menghasilkan produk-produk antaranya, tapi yang menarik ini bisa menjadi kemasan seperti ini ya. Produk dalam bentuk batangan. Ini banyak dibutuhkan ini bulan Februari. Kenapa saya juga pakai baju warna pink? Karena ada kaitannya dengan coklat yang dihasilkan dari produk ini. Saya kira semoga ini sudah memberikan edukasi dan bisa menginspirasi bagi kita. Ciao.